Ya, sebelum kita mulai, kita masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur jika hari ini kami kembali dibawa dalam satu pengenalan akan identitas serta siapakah Engkau sebenarnya. Dan bukan hanya siapa, tetapi juga apa Engkau sebenarnya. Tuhan, kami tahu bahwa pengetahuan kami, pikiran kami adalah pikiran yang sangat terbatas. Dan kami juga tidak mampu bisa menampung segala sesuatu yang bersifat kekal itu. Tapi karena Engkau mengizinkan, dan Engkau memberikan pintu yang sudah disingkapkan, dan selaput serta selubung yang sudah diambil, sehingga kami bisa menerima di dalam Kristus segala kemuliaan Allah dan wujud Bapa yang kekal itu. Akhirnya kami dapat melihatnya. Karena Yesus sendiri mengatakan, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Dan inilah satu keistimewaan, satu keunikan iman Kristen berbeda dengan seluruh iman hal-hal yang lain dan kepercayaan yang lain. Karena kami memiliki jalur satu-satunya. Kami bisa mengenal Bapa, Allah yang Esa, Allah yang kekal itu, yang tunggal itu, di dalam pribadi Kristus, kami bisa mengenal Bapa dan kami bisa mengenal Roh Kudus. Bawalah hati kami untuk mengenal akan pengetahuan dan seberapa jauhkah, seberapa banyak, dan seberapa luaskah pengetahuan Tuhan. Tuhan tolong kami, dan biarlah roh Tuhan dan firman yang kami dengarkan akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membuka di dalam Mazmur 139 ya. Mazmur 139, saya bacakan dari awal. Ini satu Mazmur ini adalah satu pujian dan di dalamnya itu intinya adalah permohonan ya, doa dan sharing pergumulan dari Daud dan juga beberapa penulis Mazmur yang diambil oleh Daud yang dikumpulkan ataupun sama dengan kita, problema kehidupan kita. Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi judulnya aja Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi ada dua ya yang penting ya. Engkau menyelidiki dan mengenal. Mengenal bukan hanya tahu ya. Mengenal itu artinya bahwa Tuhan berhubungan dengan kita bukan hanya dalam pengertian banyaknya pengetahuan. Kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal saya. Oh, mengenal dari rambut saya, dari mata saya, telinga saya mengenal Tuhan dari mujizat-mujizatnya, perkara-perkara besarnya dan semuanya. Nah, itu bukan hanya hal-hal yang bersifat uh, pengetahuan rasio saja, tetapi juga berkaitan dengan relasi. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi Tuhan tahu semua apa yang ada di dalam pikiran kita, hati kita. Dia tahu semuanya. Ini kita dengarkan. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, di mana kita, kapan kita, menghadapi apa kita, dikatakan engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti. Dan bukan hanya mengetahui ya, mengerti. Mengerti itu artinya benar-benar menangkap dan tahu arahnya dan bagaimana untuk mengaturnya. Itu arti kata mengerti. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dari surga itu. 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Segala jalanku adalah engkau akan atur, engkau akan istilahnya maklum itu ya ada campur tangan Tuhan dan diatur oleh Tuhan, dikontrol Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Kau maklumi jalanku. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, jadi sebelum saya ngomong, sebelum saya didengar orang dan orang tahu apa yang saya omongkan, sebelum saya berbicara, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui Tuhan. Jangankan lidah gitu ya, hatimu pun Tuhan tahu. Nah, nanti kita akan lihat di beberapa ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui, mengenal, dan membaca pikiran hati orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang yang lain. Dikatakan ayat yang kelima, dan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini satu perlindungan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Jadi pengetahuan tentang Tuhan tahu saya,
pengetahuan, Tuhan kenal saya, mengerti saya, dan mengatur saya, dan memaklumi saya, saudara, itu terlalu agung. Waduh, kalau saya nggak bisa mikir, kamu bisa kenal saya sebelum saya ngomong, kamu tahu. Saya duduk, kamu ngerti, saya berdiri, kamu tahu kemana, dan semuanya Tuhan tahu, sampai apapun Tuhan tahu. Dikatakan Tuhan itu maha tahu. Jadi terlalu ajaib, terlalu mengagumkan, dan nggak bisa dijelaskan. Terlalu aja bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Aduh, nggak nyampe saya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa terjangkau dengan pikiran. Nggak bisa. Kalau bisa, berarti Tuhan terbatas. Kalau Tuhan bisa kita pikir, kita kenal, kemudian kita artinya tuh kita betul-betul ketahui semuanya, berarti saya lebih tahu dari Tuhan. Jadi saya bisa menebak hati Tuhan. Oh, Tuhan mau gini-gini, saya tahu. Oh, Tuhan mungkin akan begini, saya tahu. Saya bisa membaca pikiran Tuhan. Setelah itu terbalik. Manusia tidak ada yang bisa membaca pikiran Tuhan seperti seorang hipnotis atau orang-orang yang seperti itu ya. Tapi kita yang dibaca oleh Tuhan, kita diselidiki Tuhan, itu betul. Ya. Nah, waktu-waktu tertentu kita bisa meminta kepada Tuhan untuk memberitahukan kehendaknya. Ya, sekali waktu kita berdoa, itu Tuhan bisa sampaikan dengan bermacam-macam cara. Dan ayat ke-7 dikatakan, sorry, ayat ke-6 ya, kita ulangi ayat ke-6. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi tidak ada satu manusia bisa mengerti, mencapai pengertian Tuhan. Tidak ada satu manusia yang bisa mengerti itu. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku pergi menjauhi rohmu? Engkau hadir di sana. Dan tidak ada yang engkau tidak tahu. Mau lari kemanapun saya. Apalagi orang yang mengalami hidup yang pahit gitu kan. Kadang-kadang dia itu melarikan diri di hadapan Tuhan dengan bermacam-macam ya. Sampai kepada kenikmatan di dunia ini atau sampai kepada dia pergi meninggalkan Tuhan dan berbuat yang nggak karu-karuan sampai kemudian hidupnya putus asa dan bunuh diri. Nah, kemanapun aku pergi, kemanapun aku lakukan dan kemanapun ujungnya semua, engkau tahu dan rohmu itu selalu mengetahui saya. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jadi aku pergi, aku lari di hadapanmu. Nggak bisa, nggak ada di mana-mana. Karena Tuhan ada di segala hal dan dia tahu apapun. Dan mungkin kita sembunyi di hadapan Tuhan. 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau hadir di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ya ujung langit, ujung laut, ujung dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Dan membuat kediaman di ujung laut pun, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun, nah saudara, ini ayat ini penting sekali, jarang diterima oleh beberapa gereja yang sangat menonjolkan hidup yang diberkati gitu ya. Nah, dikatakan di sini, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini semua pengetahuan Tuhan. Tuhan bukan hanya tahu, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang membuat saya, bagaimana saya kok bisa menjadi manusia, dan manusia bisa berakal budi, bisa mengenal Allah. Aduh, terlalu ajaib bagi. Jadi katakan di situ, dan jiwaku benar-benar tahu siapakah engkau. Bahkan di dalam ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan di dalam rahim itu kan. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya, tak terhingga, tak terbatas. Ya. Oke, kita akan membuka dalam Matius pasal 9 ayat yang keempat. Saudara perhatikan, dan ini seringkali Tuhan Yesus bisa membaca pikiran orang, hatinya mau kemana, dia tahu semua.
Jadi Matius pasal 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, dikatakan pikiran mereka. Siapakah pikiran mereka itu? Adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan Yesus menghujat Allah. Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saudara, ini satu dampak yang mungkin bagi kita harus tahu. Jadi Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Tapi jangan lupa, di dalam kemahakuasaan Tuhan hadir dan dia mengenal semua, dia tahu semua, dia bisa menjangkau kita, dia bisa langsung menempatkan dan mendatangi kita dimanapun kita ada, dia bisa menggebuk kita, menghajar kita, dia bisa membebat kita, bisa menolong kita, bisa mengangkat kita, dan itu semua Tuhan yang tahu. Dan apa yang kita kerjakan, Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Dan dijelaskan di situ ya. Jadi sungguh-sungguh kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya tahu, tetapi dia juga mengerti, mengenal sampai sedalam-dalamnya apa sih tujuanmu. Saudara kok bisa dia tahu seperti itu? Saudara harus tahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, mau rambut kita jatuh sekalipun yang nggak pernah kita hitung, daun-daun jatuh semuanya, dan bahkan biji-biji yang ada, partikel-partikel yang ada, yang polusi-polusi semua, dan kemudian masuk paru-paru kita, kemudian kita menjadi sakit. Tuhan tahu semuanya. Dan kenapa Tuhan kok diam aja tidak memberikan saya satu kekuatan kesehatan yang kemudian melawan virus gitu ya. Sesudah Tuhan tahu semua dan Tuhan yang atur semua. Kalau kita bisa kena sakit, kita bisa mati, kita bisa mengalami begitu banyak hal yang berada di dalam kegelapan itu. Saudara, bukan berarti Tuhan itu kemudian berdiam inaktif dan bisu, kemudian Tuhan tidur gitu. Enggak, saudara. Tuhan aktif, bahkan membawa seluruh kejadian itu untuk memproses kita dan untuk membawa kita melihat kemuliaan dan keagungan hadirat Dia. Itu tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu, engkau anakku, engkau harus tahu siapakah aku bapakmu, aku menyertai engkau, dan sekalipun kau jatuh, kau tergeletak, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan membopong kamu, aku akan menolong kamu. Itu janji Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan yang tahu segala sesuatu terhadap hidup saya, dan bukan hanya saya, setiap orang Kristen, dan bukan hanya orang Kristen, semua manusia, dan bukan hanya manusia, seluruh jagat semesta ini, dan bukan hanya binatang-binatang, bahkan bintang-bintang di langit semua yang bergerak semuanya itu Tuhan yang atur. Meteor yang datang, dan satu hari itu meteor datang, kalau kita hitung dengan hitungan-hitungan yang dalam pikiran kita sangat terbatas itu ya, yang kita bisa lihat, oh ada meteor 1-2 gitu kan. Tapi saudara, kalau saudara sadar, bumi kita itu kena meteor itu bukan 1, ribuan. Dari yang kecil sampai gede. Jadi belum sampai ke tanah itu kan, atmosfer itu, dia sudah nyala apinya dan sudah pecah, sudah hancur. Seperti itu. Dan itu bukan 1. Dan di seluruh bumi itu banyak batu-batu meteor itu, jumlahnya tuh miliaran. Jadi di alam semesta kita ini banyak benda-benda batu-batu, yang planet-planet, yang kecil, yang besar, sampai yang semuanya itu diatur oleh Tuhan. Kapan masuk, kapan berhenti, kapan itu akan lenyap, semua diatur oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, darah kita, jantung kita, dalam diri kita ada yang sakit atau nggak sakit, kita itu kena apapun, sesuatu itu semua Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memberikan semua. Ya, ini yang membuat kita dikatakan terlalu ajaib, tidak terjangkau dengan pikiran saya. Terlalu indah, terlalu agung. Dan ya, kalau kita ngomong, itu sangat mempesona. Sehingga kita bisa mengatakan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha tahu, Tuhan maha hadir dan semuanya. Jadi ini jelas sekali, jadi Tuhan Yesus tahu. Nah, di ayat 12 juga sama. Matius pemungut cukai mengikut Tuhan Yesus. Dan kemudian orang-orang di sekelilingnya itu nggak terima gitu ya, nggak terima, terus mereka berbicara, orang Farisi itu. Yesus mendengarnya dan berkata, ya Yesus mendengarnya dan berkata, dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi Tuhan Yesus tahu ngomong apa itu. Nah, dia kemudian memberikan ilustrasi perumpamaan untuk apa? Menghantam mereka supaya dibukakan itu, supaya mereka itu
Ya istilahnya nggak diolok, kamu goblok gitu, enggak. Tapi Tuhan Yesus itu membukakannya dengan perumpamaan, dengan cara analogi, menjelaskan ya istilahnya seperti onta yang masuk ke dalam lubang jarum, nah seperti itu. Jadi dia mengatakan kamu tuh bodoh, kamu itu tolol, enggak, dia enggak seperti itu. Tapi dia menjelaskan supaya orang itu diberi kesempatan untuk berpikir dan bisa bertobat. Itu tujuan Tuhan Yesus. Jadi semua perumpamaan itu mengandung belas kasihan Tuhan. Seluruh perumpamaan itu, hati Tuhan itu begitu terbuka dan ingin kita kembali dan ingin diberi kesempatan supaya kita itu ada waktu kembali pada Tuhan, kita sadar dan kita kemudian bertobat. Itu tujuannya. Ya, tujuan daripada perumpamaan Tuhan Yesus, semua itu, hampir semua adalah membawa kita bertobat dan mengenal Kristus. Oke, kita lihat ayat 12, Matius ayat 12. Ini yang juga sama ya, perkataannya juga sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata pada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya tahu, Tuhan Yesus bukan hanya mengerti, Tuhan Yesus bukan hanya, oh ini benci saya, oh ini dia mau jebak saya. Bukan hanya itu, dia memberikan satu belas kasihan kemurahannya. Setiap kali dia tahu rancangan-rancangan jahat yang dipikir orang Farisi, orang-orang Israel, orang Yahudi itu, dan orang-orang ahli Taurat, dia tahu dan dia tidak tanda petik menghakimi terlebih dulu. Tapi dia memberikan pengetahuan firman kasihnya yang disebarkan, yang apa ya istilahnya orang itu yang dilimpahkan gitu, tercurah, dan mereka tetap nggak mau terima. Itu bukan salah Tuhan Yesus, itu tidak bisa menyalahkan Tuhan Yesus ya. Oke, yang khususnya hari ini saya akan membahas yang agak lumayan itu, sudah kita lihat di dalam Yesaya 40, saya bacakan aja ya. Yesaya 40 ayat yang ke-13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagian penasehat. Dan ini diulangi oleh siapa? Diulangi oleh Rasul Paulus di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Jadi kita dalam hidup kita itu kita sering sok tahu, sok ngerti, sok apa ya, sok lebih baik dari orang, sok lebih tinggi dan sok lebih mampu gitu kan. Dan kita menjadi manusia tuh ngesoknya tuh banyak. Tapi di hadapan Tuhan, siapa yang bisa ngajari Tuhan? Siapa yang bisa menasihati Tuhan? Siapa yang lebih tahu dari Tuhan? Siapa yang lebih mengerti dari Tuhan? Oh, saya aja jalan hidup saya nggak tahu. Saya banyak nggak tahu, pengetahuan saya terbatas, dan apa yang terjadi di depan besok apa saya nggak tahu, bagaimana terjadi ada apapun saya nggak tahu. Kok kita mau berdagang dengan Tuhan, tawar menawar dengan Tuhan? Tuhan, kalau bisa saya kepingin ini A B C D gitu. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kita berdoa itu dibuka oleh Tuhan. Tapi doa kita itu harus ada jalurnya, ada kebenarannya. Roh kita itu harus roh yang benar. Jadi waktu kita berdoa, kita harus tahu bahwa Tuhan tahu semuanya. Bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan, saya ini berdoa supaya kamu itu tahu, ngerti nggak? Dan waktu saya ngomong gini-gini, lah kamu kan tahu nggak? Kamu kan belum tahu ini. Saya beritahu. Ini loh masalahnya. Jadi tolong dicegah. Setelah kita nggak usah ngajari Tuhan. Kita berdoa itu kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu semuanya. Dan seberapa tahu Tuhan, jauh lebih tahu daripada yang kamu tahu. Dan bahkan tahunya itu seperti bumi dan langit. Bedanya pikiranmu dengan pikiran Allah. Sejauh bumi dan langit. Demikian jauhnya pikiranmu daripada pikiranku. Jadi nggak bisa dibandingkan, nggak terbatas Tuhan. Kalau 1:10, oh ya terpaut 1 gitu kan. 1:3, oh ya 3 lebih tinggi. Kenapa? Karena angkanya itu lebih, ditambah ada 2. Sehingga 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Jadi ada, kita lihat yang rendah, yang tinggi. Kenapa? Karena bisa dibandingkan. Tetapi kalau tak terbandingkan, tak terhingga, ketidakberhinggaan, dan artinya tidak terbatas itu, sebenarnya itu nggak bisa diukur, nggak bisa ditakar, nggak bisa dikiloin, nggak bisa ya istilah dimeterin gitu kan. Sebenarnya nggak bisa. Nah, waktu Tuhan adalah pengetahuannya,
yang maha tahu, tak terbatas, tak berhingga itu dibandingkan dengan saya, aduh, itu artinya ya sudah nggak bisa dimengerti, begitu jauh dan begitu tinggi, tak berhingga, aku nggak mampu, dan engkau lebih tahu. Nah, setiap kali kita mendekati Tuhan dalam doa, di dalam kita rohani, kita mendengarkan firman Tuhan, kita ke gereja, saudara-saudara harus tahu, bahwa seluruh hidup kita, nafas kita berhenti atau tidak, jantung kita berhenti atau tidak, itu semuanya dalam kendali Tuhan. Ya, dalam kendali Tuhan. Saya beri contoh, Herodes, waktu mengatakan, aku adalah Allah Yahweh, gitu kan, dan dia sombong sekali. Saudara, nggak sampai dia berhenti ngomong berapa menit gitu ya, berapa detik, langsung ditempeleng oleh malaikat, mati langsung dia. Coba bayangkan. Langsung mati, ditempeleng langsung. Dan dikatakan di sini, ya, Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya. Dalamnya. Jadi kayak kita masuk ke dalam, dalam sekali. Dalamnya sampai seberapa dalam? Dalamnya seberapa dalam? Nggak berhingga. Apa dalamnya itu? Dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, rencananya, ketetapannya, rancangannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Dan ini diulang dari Yesaya 40:13. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Oh Tuhan, kurang ini. Tuhan nggak punya ini ya. Ini tak kasih Tuhan. Oh Tuhan kurang duit ya. Pelayanan kurang duitnya. Ini Tuhan tak kasih duit. Nah, Tuhan kan butuh saya. Ini saya duitnya. Saudara, ini terbalik semuanya. Jadi kalau kita bisa memberi dalam hidup kita kepada orang lain, kepada pelayanan, saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu yang memberkati kita. Tuhan yang memberikan kemurahan. Jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Terlalu ajaib. Wah, engkau itu adalah memiliki segala-galanya. Saudara, masa kita ngasih uang 10 miliar kepada Tuhan? Nah, Tuhan, ini loh, besar loh uang saya. Uang kita 10 miliar itu seperti satu tetes air dalam laut yang nggak ada bandingnya. Nggak sebanding. Dikatakan di sini, siapa yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Baru kalimat ini keluar. Kalimat ini adalah tujuan akhir hidup yang tertinggi manusia yang paling harus dicapai itu apa? Dikatakan di sini. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Oke, nah kita akan masuk di dalam penjelasannya. Ya, saya harapkan ini bisa lebih singkat ya. Perhatikan saudara, Allah adalah roh. Nah, saudara, kita langsung berpikir bahwa roh itu bukan seperti ciptaan seperti kita yang bertubuh, yang berpikir, ada masa lalu, ada masa depan, dan ada kesulitan, ada keterbatasan. Ya, jadi contoh begini. Tuhan, saya berdoa di Surabaya. Terus ada orang berdoa di Amerika, di New York. Ada yang berdoa lagi di India, di Mumbai. Dan semua orang Kristen seluruh dunia. Terus saya tanya, Tuhan, kami berdoa kepadamu. Terus saya tanya, apakah Tuhan tahu semua orang berdoa itu? Jawabannya, Tuhan tahu. Loh kok bisa Tuhan tahu? Kan beda tempatnya. Apakah Tuhan itu hadir di segala tempat? Jawabannya, iya. Apakah Tuhan tahu segala sesuatu? Walaupun dia di surga, dia bisa tahu segala tempat, dia bisa ketahui dengan jelas. Iya. Nah, saudara, yang membuat kita kemudian berpikir, loh kalau saya di sini, terus orang lain di sana, dan seluruh dunia di sini, terus Tuhan itu bagaimana? Kalau Tuhan itu satu di sana, satu di sini, banyak sekali Tuhan, politeisme. Oh, kalau Tuhannya cuma satu, dia cuma mendengarkan dan dia cuma istilahnya di dalam kemahatauan dia tidak terlibat di dalamnya dan dia menerima doa-doa itu, dia adalah Allah yang tidak peduli, dia berada di atas. Udahlah, ini sudah saya atur, kamu mau berdoa silakan, kamu mau jalan sendiri silakan, aku nggak ikut-ikut. Nah, surah itu ada, ya ada yang punya kepercayaan seperti itu. Itu bukan tanggung jawab Tuhan. Jangan ngomong soal Tuhan-Tuhan lagi. Ini tanggung jawab kita. Tuhan gak ada urusannya ini. Nah, saudara, kita seringkali mendengarkan orang-orang yang
sudah mengusir Tuhan dalam dagang mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pembicaraan mereka. Ah, ini tidak ada urusan dengan Tuhan. Kita ngomong seperti ini. Kita boleh nggak? Ya? Boleh nggak kita minum? Minum ini boleh nggak ya? Ini ada alkoholnya. Ini boleh nggak minum? Ya, kita harus doakan. Ah, nggak perlu. Kenapa? Ini nggak ada urusan dengan Tuhan. Ini ya kita boleh nggak? Kalau nggak mabuk ya boleh. Kalau kamu mabuk ya berhenti aja gitu. Jadi ini nggak ada urusan dengan Tuhan. Nah, akhirnya sudah semua standar Tuhan, seluruh daripada pengaruh Allah dalam seluruh hidup kita itu kemudian dilepasin satu-satu. Doa kita nggak perlu. Kenapa? Ah, kan banyak orang agama lain. Kita nggak boleh berdoa atas nama Tuhan Yesus. Kenapa? Itu agama lain juga tersinggung dong. Nah, kalau di Indonesia yang dinamakan namanya toleransi, ya kamu berdoa dengan agamamu, ya doalah dengan agamamu. Kita menghormatinya. Dengan agama saya, dengan agama saya, dengan bahasa agama saya, dengan cara agama saya. Ya oke, nggak apa-apa. Setiap agama diberikan tempatnya. Maka Presiden kita Jokowi kan selalu bukan hanya salam sejahtera, tapi ada assalamualaikum, salam-salam semua agama, dia ngomongin semua. Gitu. Jadi memang ini adalah negara yang plural agamanya. Dan seorang pemimpin, dia harus bisa mengakomodir itu. Jadi ini jelas bahwa Allah waktu mendengar semua doa, dia tahu semua doa, dan bukan hanya tahu semua doa, dia mengatur seluruh jalan hidup kita. Apa yang kita doakan, apa yang nggak kita doakan, apa yang kita ingin, apa yang kita tidak ingini, semuanya diatur Tuhan. Kadang yang kita ingini nggak datang, yang tidak kita ingin datang. Bisa nggak? Bisa. Loh, berarti Tuhan nggak tahu? Tahu. Jadi ada sesuatu yang Tuhan izinkan waktu kita meminta, pas kita dapatkan. Ada yang waktu kita minta, Tuhan nggak berikan. Bisa karena kita akan mendapatkan hidup yang melawan Tuhan, atau Tuhan tunda dengan waktu yang mungkin besok, atau mungkin seminggu, atau mungkin 10 tahun. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena waktu Tuhan itu penting sekali. Karena dia tahu kelemahan kita, dia tahu kerentanan kita, kerapuan kita, bagaimana dia mengatur. Dia tahu semuanya. Jadi, kalau kita berdoa di satu tempat, semua orang berdoa semuanya. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan tidak terbatasi dengan tempat seperti kita berada di sini. Nah, kalau Tuhan di tempat kota lain, kan saya nggak bisa lihat orang lain. Tapi orang lain berdoa di sana, ibadah di sana. Tuhan bisa nggak melihat semuanya? Bisa, karena Tuhan tidak terikat dengan tembok, dengan tempat kita ada, dengan seluruh yang ada yang bisa menutupi kita semua. Dan Tuhan matanya menembus segala sesuatu. Kalau tanda petik dalam bahasa kita ya, Tuhan punya mata gitu. Maka pengawasan dia itu kamu mau sampai ke dalam laut pun, ke ujung bumi, ke ujung langit, Tuhan tahu semua. Kenapa Tuhan tahu? Karena dia adalah roh yang tak terbatas. Jadi Allah adalah roh, bukan sebagai orang-orang seperti kita, ya, yang berdaging ini. Jadi Allah adalah roh. Rohnya itu apa? Rohnya itu pribadi, bukan kuasa yang seperti alat sehingga bisa dibuat mainan gitu kan. Roh Kudus seringkali kan dibuat mainan oleh orang-orang itu. Ini terima Roh Kudus. Ada kuasanya. Nih, gitu kan. Padahal Roh Kudus itu nggak bisa dibuat seperti itu. Dan tidak ada di dalam Alkitab doa yang memakai nama Roh Kudus itu kemudian diberikan seperti tenaga dalam itu. Saudara, nggak pernah rasul-rasul mempraktekkan hal seperti itu. Dan tidak ada satu gereja pun, jadi kita lihat di dalam gereja Kisah Para Rasul, nggak ada itu, saudara. Apalagi yang kejang-kejang gitu kan. Itu nggak ada, saudara. Nggak ada. Mereka malah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mereka tersungkur menyembah. Nggak ada yang terbalik itu, nggak ada. Jadi data-data di Alkitab itu kadang kita harus pelajari. Kenapa? Karena Tuhan itu tak terbatas. Kita nggak bisa membatasi Tuhan hanya dengan, oh roh yang kuasa ini loh. Oh, kekuatan di sini. Roh itu pribadi. Roh itu bukan hanya kekuatan, bukan hanya kuasa. Bukan hanya menampakkan, yang spektakuler itu. Roh itu pribadi yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Ya, jadi berarti begini, jadi saya bergerak, saya ketabrak. Saya nggak bisa keluar dari ruangan, dari tembok ini, dari atap. Kita nggak bisa keluar.
Tetapi kalau kita tahu bahwa Allah adalah roh dan mengerti semuanya, saudara harus tahu bahwa seluruh yang menutupi kita ini itu di hadapan Tuhan nggak jadi masalah. Dia tahu menebus semuanya, dan dimanapun kita tahu, bukan hanya kita, Tuhan tahu wajah kita, Tuhan tahu otak kita itu apa yang kita pikirin, Tuhan tahu hati kita, dan dia teropong hati kita sampai yang terdalam, yang mungkin kita nggak tahu hati kita terdalam itu apa. Sampai yang paling gelap sekalipun, Tuhan tahu hati kita dan dia tahu bagaimana menolong kita gitu. Jadi jangan cuma begini, oh Tuhan Maha tahu, dia Maha hadir. Oh ya berarti kalau di sini dia tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya apa? Tembok-tembok ini ya nggak jadi masalah bagi dia, bisa lihat. Bukan hanya sampai di situ, Sir. Bahkan sampai rancangan hidup kita, kehendak kita, perasaan kita, pikiran kita, dan masa depan kita. Dia tahu semuanya. Nah itu yang membuat Daud, oh bagaimana aku bisa mencapai engkau, mengenal engkau, mengerti engkau. Wah, alangkah indahnya, tak terjangkau, tak terselami, tak terselidiki. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus, oleh Mazmur, dan semua orang-orang percaya, termasuk kita. Jadi Tuhan bukan hanya kita mengerti sebagai ada batasan-batasan fisik, bukan hanya itu, saudara. Termasuk batasan apa? Termasuk batasan dalam hal-hal rohani yang ada dalam hidup kita. Setan itu nggak bisa tahu hati kita, nggak bisa. Saudara. Dia tahu dari tindakan omongan kita, dia tahu. Tapi hati kita terdalam, setan nggak akan bisa tahu. Siapa yang tahu hati kita terdalam? Roh kita paling dalam, ya roh kita sendiri. Yang kedua, siapa yang tahu roh kita? Ya roh Allah. Yang tahu siapakah Allah itu sendiri, dan tahu siapakah kita, karena dia menciptakan kita, dan roh itulah yang memberikan roh kepada kita. Dia tahu roh kita itu apa, karena dia ngasih rohnya kepada kita. Tuhan menciptakan kita segambar serupa kita, dan dia memberikan nafasnya. Nah, saudara tahu, roh itu, nafas itu yang menghidupkan manusia yang dari debu dan tanah. Nah, roh itulah yang kemudian ditiupkan Tuhan, yang dianugerahkan pada kita. Ya pasti Tuhan tahu rohmu itu sampai seberapa. Bukan hanya tubuhmu, bukan hanya fisikmu, dagingmu, secara indera mata kita, kulit kita, bukan. Saudara. Roh kita terdalam itu kita diketahui oleh Tuhan. Pikiran kita, jiwa kita, mental kita, hati kita, hati nurani, hati yang paling dalam hati kita, Tuhan tahu semuanya. Nah ini artinya apa? Berarti Tuhan itu, pengenalan Tuhan kepada kita jauh lebih daripada kita mengenal siapapun, terus mengenal diri kita. Karena tak terbatas dan tak bisa dibatasi siapapun. Jadi semua jelas terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Loh kalau begitu, Yohanes pasal 4 ayat 24. Coba kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 24 dan 34. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, kemudian dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini pada perempuan Samaria itu kan. Nah, perhatikan, ya, perempuan Samaria itu. Perkataan ini ya, perempuan Samaria itu berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bagiku engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Gunung Gerisim. Gunung Gerisim adalah tempat ibadah, tempat suci mereka. Setiap agama punya tempat suci. Borobudur gitu kan. Kemudian di Mekah gitu kan, yang Ka'bah itu, dan setiap orang punya, orang Hindu, orang Buddha, orang apapun, dan juga orang Yahudi punya, Yahudi Samaria juga punya gunung. Di atas gunung ini nenek moyang kami menyembah di gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi orang Israel enggak, Yerusalem bukan Gunung Gerizim, Yerusalem. Nah mereka berdebat itu kan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, bukan ditentukan oleh tempatnya. Karena Tuhan bisa menembus semuanya. Ya, kami menyembah apa yang kami tidak kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saudara, jadi ibadah penyembahan itu bukan perkara Gunung Gerizim, bukan perkara Yerusalem, bukan perkara gedung gereja, bukan, saudara. Kamu mengenal nggak? Kamu tahu nggak Allahmu? Jadi bukan di mana saya ada, di situ Allah ada. Bukan. Kamu tahu Allah ada dulu. Dimanapun saya ada, dia ada bersama dengan saya. Dan itu ibadah yang benar. Jadi banyak orang itu ibadahnya tuh kebalik. Saudara. Ditentukan oleh tempat, baru Tuhan hadir di sana. Oh, ini bait Allah ada di Yerusalem. Berarti Allah ada di sana. Saudara, itu konsep salah loh. Salomo sudah tahu dari awal tuh dia mendirikan Yerusalem. Tuhan berkata, kamu pikir aku berdiam di bait Allah buatan kamu? No, bukan. Nggak mau saya. Aku hanya bisa berdiam di bait Allah yang akan dibuat oleh anak saya, Yesus Kristus. Yaitu apa? Bait Allah itu siapa dan apa? Tubuhnya di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita ini menyembah dalam roh enggak? Enggak. Kita menyembah di dalam seluruh penyembahan kita berdasarkan tempat dan waktu. Wah, Pak, kalau gitu kita nggak butuh ke gereja dong. Kenapa? Ya kan Tuhan tahu. Nah, saudara, saya tanya sekarang, apakah Tuhan Yesus tidak pernah pergi ke bait Allah, ke sinagog, tempat ibadah? Tuhan tetap pergi loh. Dan kenapa Tuhan Yesus tetap pergi dan dia katakan, nggak perlu pergi. Kenapa? Tuhan itu yang kita ketahui, Tuhan kita kenal dimanapun Tuhan itu ibadah dengan bersama dengan kita. Saudara, apa Tuhan Yesus kata demikian? Enggak. Kenapa enggak? Saudara, kita harus tahu bahwa orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu salah dalam hal apa? Sesuatu yang tidak bisa ditempatkan, tidak bisa dikonkretkan, tidak bisa dilokalisir, dilokalisasi. Tuhan itu tak terbatas roh. Saudara-saudara nggak bisa melokalisasi Tuhan di dalam tempat, dalam waktu, dan dikatakan Tuhan ada di sini. Tuhan hadir bukan hanya di sini. Tuhan hadir di segala zaman, segala tempat, apapun. Dia hadir, dia bisa menjangkau. Nah, konsep ini, pengetahuan Allah ini akan memperbaiki seluruh pengenalan kita akan Tuhan. Jadi waktu kita ibadah, kita nggak cari-cari Tuhan. Ayo kita cari Tuhan di mana? Di gunung. Ayo kita sembahyang di mana? Oh, di puncak. Harus di tempat yang dingin. Kita retreat di sana. Sebenarnya ini adalah kesalahan berpikir dalam ibadah yang kemudian menjadi tradisi orang-orang Kristen retreat, kemudian pertemuan-pertemuan doa di tempat-tempat gunung-gunung. Sebenarnya itu disebut sebagai apa? Aku tidak mengenal engkau. Loh Tuhan, kan kamu minta saya berada di gunung. Seperti Abraham mempersembahkan anaknya di gunung. Tuhan Yesus di gunung. Ya kita ke gunung gitu. Saudara, kita mengertinya apa? Bukan perkara tempatnya, tapi di situ ada pengenalan Allah akan persembahan pengorbanan. Jadi bukan tempatnya yang kita agungkan, bukan tempat yang menjadi penentu kita. Wah, kalau nggak di gunung ini ya nggak bisa. Nah, sore kita sudah salah. Ya kita sudah salah. Terus bagaimana Pak dengan keadaan gereja yang sekarang itu ada gedungnya semua? Kan orang Kristen kumpul di sana, nggak dilarang oleh Tuhan. Masalahnya adalah waktu kita ibadah, saudara, di manakah kita mengenal Allah? Itu masalah besar loh. Masalah yang disebut sebagai masalah dalam hukum Taurat yang pertama. Jangan ada lain di hadapanku dan jangan membuat apapun dan yang mewakili aku maupun tempat maupun benda, waktu semuanya dilarang oleh Tuhan. Aku ada adalah aku ada. Aku adalah aku. Tuhan mengatakan demikian. Ini sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Keberadaan Allah yang ada itu. Jadi kita tahu bahwa waktu kita menyembah Tuhan, bukan tempatnya itu menentukan Tuhan datang atau tidak, Tuhan hadir atau tidak, bukan. Yang menentukan adalah saya mengenal Allah. Dan waktu kita semua mengenal Allah, bukan tempatnya, terus kemudian Tuhan datang yang disucikan ke tempatnya. Tapi kita bersama dengan Tuhan yang Maha Suci itu datang, dan kita bersekutu, itulah gereja. Jadi gereja itu bukan gedung, bukan benda. Gereja itu adalah hadirat Allah dan bersekutu dengan orang-orang percaya yang sebagai baitnya di situ.
Jadi persekutuan perkumpulan penyembahan ini tidak dihapus oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengoreksi. Kalau kamu nyembah bukan soal Gerizim gunungnya, bukan soal Yerusalem bait Allah, bukan soal imamnya, bukan. Masalahnya apa yang dikoreksi? Kamu jangan membatasi Tuhan hadir di tempat di mana kamu sembah. Apalagi pendetanya ini. Oh, kalau pendeta ini Tuhan datang. Oh, kalau pendeta ini Tuhan nggak datang. Oh, kalau ini rohnya datang, ini rohnya nggak datang. Saudara, kita sudah keracunan dengan apa? Dengan pola penyembahan berhala. Jadi kenapa kita bisa mengenal Allah yang benar? Karena Allah tidak dibatasi, tidak dikotakkan dengan cara-cara pikiran kita, hadirat kita, dan semuanya. Apakah itu tempat, kota, gedung, Allah nggak terbatas. Jadi Allah bisa tahu semuanya dan dia hadir. Jadi katakan, engkau akan mengenal bukan di gunung ini, bukan, tapi engkau akan mengenal di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, ini satu apa ya kita ngomong, ini satu deklarasi dari Tuhan Yesus, termasuk bagi kita. Jadi kita menyembah Tuhan itu, saudara, bukan perkara, wah Tuhan nanti akan datang kalau saya melakukan ini. Tuhan akan datang kalau saya mempersiapkan diri seperti ini. Dan semuanya seolah-olah bahwa hadir tidaknya Tuhan itu bergantung dari semua kegiatan rohani kita. Saudara, jawabannya tidak. Kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah bersama dengan Tuhan. Aku kita melayani. Tuhan pasti hadir di sana. Seberapa banyak orang, sedikit orang, ataupun dikatakan oleh orang-orang hanya 2-3 orang hadir. Aku hadir di sana. Nah, saudara, di situ kita terikat dengan apa? Dengan pengenalan kita akan Allah yang benar, ibadah kita itu sangat disukai oleh Tuhan dan menjadi sorak-sorai bagi malaikat-malaikat. Kalau kita benar, ya. Nah, sekarang saya tanya, bisakah kita memisahkan tubuh kita dari roh kita? Jawabannya nggak bisa. Nah, sama dengan kita. Kalau kita ibadah, setelah kita ibadah, kita butuh tempat. Kenapa? Karena kita terbatas. Sedangkan Tuhan tak terbatas. Jadi Tuhan nggak butuh tempat, kita butuh tempat. Tapi tempat itu bukan tempatnya yang menjadi ilah kita. Bukan tempatnya menjadi pusat penyembahan kita. Tetapi Allah yang kita kenal, yang hadir bersama dengan kita. Karena kita terbatas, ayo kita berkumpul. Dan waktu kita berkumpul, Tuhan hadir bersama dengan kita. Yesus sudah hadir dalam diri kita. Tubuhnya adalah tubuh kita, nyawanya nyawa kita, hidupnya hidup kita, maka kita berkumpul. Nah, waktu kita berkumpul, kita bukan mencari Allah, kita bukan mencari hadirat Allah, kita menyatakan hadirat Allah. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan seperti orang Farisi ahli Taurat, oh, kamu harus dicuci tanganmu dulu, kamu harus ini wudu, kamu harus bersihkan badanmu. Saudara, sebelum makan harus berdoa. Murid-murid gitu kan, disinggung seperti itu kan. Muridmu makan ngawur aja, itu lihat gak berdoa itu makan. Dan Tuhan Yesus tidak kemudian melegalkan cara hidupnya orang. Oh, kalau berdoa itu harus melek, merem mata ibu, tidak melek, tangannya harus tertutup, kita harus tunduk. Saudara, itu adalah ekspresi kita. Dan ekspresi kita itu bukan Tuhan kita. Bukan yang harus dimutlakkan. Kamu bisa tenang kalau kamu berdiam. Pak, saya itu ke gereja tuh nggak senang gereja yang gombrang-gobreng. Apalagi ada musiknya. Wah, kalau ada drumnya. Saya nggak bisa doa kayak gitu. Saya orang biasa berdoa dengan tenang. Iringan musiknya itu yang tenang. Aduh, saya senang sekali. Tapi anak-anak muda sekarang disuruh seperti orang tua itu. Ayo kamu diam, berdoa. Waduh, anak-anak muda itu nggak ada semangatnya. Bagaimana ini semangatnya ini? Wah, kayak melempem gitu. Tapi begitu dengar musik, kemudian ada musiknya, ada main. Wah, ini ibadah yang benar. Nah, saya tanya, jangan sampai suasana ibadah, baik yang tenang ataupun yang urakan seperti ini, itu menjadi ukuran Allah hadir atau tidak hadir. Nah, kita menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena kita menekankan bukan pengetahuan Allah, pengenalan tentang Allah, tapi bagaimana saya dikenal Allah, supaya Allah itu melayakkan saya dengan apa? Saya buat ini, buat ini, buat ini. Saudara, bukan seperti itu. Itu bukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu menyembah dalam dagingmu, dalam jasmanimu, dalam kepuasan dirimu. Ya, saudara, barusan ini ada penyelidikan di Amerika. Apa penyelidikannya?
Saya perhatikan, 85% ibadah gereja zaman sekarang, mau tempatnya, mau musiknya, mau ornamennya, itu hampir mirip dengan pertunjukan rock, pertunjukan yang ada di dunia ini. Dan semua dipakai hampir sama. Lampunya, musiknya, alat hampir semua sama. Dan cara-caranya sama semua. Saudara, apakah mereka menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita nggak tahu, karena mereka mengenal Tuhan nggak. Tetapi kalau kita lihat bagaimana cara hidup mereka, bagaimana mereka beribadah, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh dunia dan memasukkan semua kebudayaan dunia masuk dalam gereja. Dan dulu kalau kita tahu bahwa kalau pengkhotbah itu mimbarnya ada dari kayu yang besar gitu kan. Sekarang nggak ada mimbar. Mungkin cuma meja kecil gitu. Atau mungkin nggak ada. Dari pembicaranya itu sana kemari. Dan kemudian memberikan semangat seperti itu ya. Nah, saudara kita lihat sekarang. Apakah seperti ini salah? Kita nggak bisa mengatakan salah atau tidak. Tetapi, betulkah apa yang kita lakukan, betul-betul kita mengenal Allah? Kalau kita mengenal Allah kita, ngomong aja, belum ngomong dia tahu. Belum kita nyanyi, dia sudah tahu. Seneng nggak kita, bener nggak kita nyanyi? Saudara, saya tanya sekarang. Kalau semua kegiatan-kegiatan ditambah dan kemudian semakin semarak, semakin megah, saya tanya sekarang. Dan bukan hanya orang-orang yang dari gereja-gereja seperti itu ya, tetapi termasuk kita sendiri yang membatasi, oh ini harus pakai piano, oh ini harus pakai orgel, oh nggak boleh pakai ini semua. Saudara, saudara kenal Tuhan nggak? Bagaimana dengan ibadah orang Afrika yang nggak punya piano, yang mereka punya cuman kedebukan seperti apa itu timpani seperti itu, bang bung bang bung bang bung, mereka nyanyi, mereka nari, mereka angkat tangan, dan gereja di Afrika seperti itu. Apakah salah mereka? Oh, nggak ada pianonya. Siapa kamu cari piano di Afrika? Yang main aja nggak ada. Nah, saudara, kita memaksakan hal-hal yang tidak bersifat roh, ya, menjadi bersifat apa? Dirohanikan. Sedangkan yang harusnya rohani itu diliteralkan. Ini yang artinya apa? Allah yang tak terbatas dibatasi, sedangkan kita semua orang yang terbatas menyatakan bahwa tidak terbatas. Oh, ini semua harus seperti saya. Saudara, itu menjadi mutlak. Jadi yang terbatas ini milik saya. Oh, ini ciri khas gereja saya. Ada main pianonya, ada main biolanya, ada main saksofonnya, dan tidak gereja seperti itu semua. Kadang-kadang ada yang pakai erhu gitu kan. Oh, kadang-kadang pakai ini. Saudara, ini sesuatu yang sangat terbatas, tidak boleh menjadi yang tak terbatas. Dan semua harus pakai. Dan itu semua harus pakai semuanya. Bukan hanya gereja kami. Semua gereja harus pakai. Nah, saudara, itu artinya apa? Dari yang terbatas, kemudian menjadi tak terbatas. Harus semua seperti ini. Kalau gereja diberkati, nggak boleh pakai band, hanya pakai piano. Saudara, kata siapa, saudara? Ini bukan perkara pakai piano, pakai drum, pakai gitar. Saudara, ini perkara mengenal nggak engkau Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatasi dengan piano, dengan drum, tapi ini perkara adalah bagaimana hatimu, pengenalanmu. Kamu mengerti siapakah Allah yang maha tahu itu. Saudara, di sini kita kemudian menjadi sangat hormat sekali. Dan kita, oh tak terselami Tuhan. Maka Daud itu, di belantara dia nyanyi. Di kuburan dia berjalanan, dia nyanyi. Dan dimanapun dia menyanyi dan bersama dengan Tuhan, bersama dengan tentaranya. Dia memuji Tuhan. Waktu perang, waktu di dalam pelarian, dia dengan orang-orang itu dia memuji Tuhan. Dan dia tuliskan mazmurnya, itu mazmur perjalanan hidup Daud. Waktu dikejar-kejar, waktu saudara, itu semua perjalanan dia. Dan itu ibadahnya. Kok sekarang kita nggak boleh ibadah? Oh, nggak boleh ibadah, itu harus di gereja. Daud beribadah di padang belantara, padang gurun, mau di puncak, mau di batu-batu, waktu dia lari. Nah, saudara, Daud beribadah. Nah, sekarang kita ini, ibadah kita itu dikotakkan. Ini ibadah, yang benar gini, yang gini-gini. Akhirnya matilah kita semua. Kenapa? Iblis seneng. Kenapa? Karena kita mendirikan bait Allah yang bukan tubuh Kristus, yang adalah roh dan kebenaran. Ya, kita berdoa bersama supaya kita diberi kemampuan oleh Tuhan supaya kita bisa tahu. Jadi Allah itu tidak bisa dibatasi oleh kita. Ya, di sini.
Nah, seringkali kita juga tahu bahwa Allah tidak bisa diatur, dikontrol oleh kita. Allah yang mengontrol kita. Allah yang lebih tahu dari kita. Kalau orang tanya, di mana kamu tinggal? Sudah, oh saya tinggal di sini. Nah, sekarang kamu di mana? Sekarang saya ada di mall. Loh, kamu tinggal di sana, kamu ada di mall. Berarti kamu nggak bisa di dalam waktu yang sama ada di mall dan ada di rumah. Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan, aku berdoa. Tuhan, engkau tahu hati saya. Tuhan, engkau di surga, tapi engkau tahu di sini. Nah, saudara, beda dengan tadi. Di mana kamu tinggal? Oh, saya tinggal di Jalan Saluyu. Sekarang kamu di mana? Saya berada di sini. Kamu bisa nggak tahu di dua tempat itu bagaimana di rumah? Ya, saya nggak tahu. Saya di sini, rumah saya gimana, saya nggak tahu. Tapi waktu kita berdoa pada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu bukan seperti kita. Dia tinggal di surga, dia tahu dan dia tahu segala-galanya. Bukan seperti kita. Begitu kita lewat di satu tempat, kita nggak tahu rumah kita keadaannya gimana, terjadi apa juga kita nggak tahu. Karena kita nggak bisa melihat udah jauh. Tapi Tuhan, waktu kita berdoa, saudara, Tuhan tahu bukan hanya di mana kita ada, pikiran kita, omongan kita sebelum kita ngomong, hati kita, dia tahu semuanya. Saudara, inilah hebatnya Tuhan. Dan kita punya Allah yang seperti ini di dalam Kristus. Kita tahu, dia tahu pikiran orang Farisi, dia tahu hati jahatnya orang Taurat, dia tahu hatinya Nathanael, Filipus, dia tahu betapa jahatnya Yudas, dia tahu semua. Dan dia tahu bagaimana dia memberikan kemurahannya, bagaimana dia memberikan pengampunannya. Dia kemudian menantikan dengan sabar perubahan-perubahan dari Nathanael, Filipus, Yohanes, Petrus, Yudas. Saudara, dia tahu, saudara, tahu semua. Ya, minggu depan kita bahas kalau tahu kenapa Tuhan Yesus mengatakan anak tidak tahu. Nah, ini saudara, ya, ini satu doktrin penting sekali. Nanti hari Kamis kita akan bahas ya, kita bersama-sama kita akan bahas dan beberapa ciri nanti saya berikan dasar-dasarnya. Oke, saya pikir cukup sekian. Kita masuk dalam doa ya.